Yes, baru saja saya selesai tonton matchnya Edge versus Randy Orton, greatest wrestling match ever, main event dari Backlash tahun ini. Ya memang sudah dipromosikan dari awal kalau ini akan jadi the greatest wrestling match ever, sebuah pertandingan gulat yang terbaik sepanjang sejarah. Banyak orang yang penasaran kayak apa matchnya, dan juga Byron tadi sebelum match ngomong, komentatornya bilang katanya ini adalah match yang kamu nggak akan atau belum pernah saksikan sesuatu yang seperti ini. Dan aku bikin jadi makin penasaran ya setelah aku tonton dengan saksama. Ternyata ada beberapa poin-poin yang memang bikin match ini jadi sangat-sangat menarik dan sangat-sangat seru, keren banget. Jadi pertama, match ini dibuka dengan style klasik ya. Dilihat dari wasitnya yang berpakaian seperti wasit tinju zaman dulu. Terus juga ada tulisan MSG, atau ini menunjukkan kalau ini pura-puranya tempatnya adalah Madison Square Garden, karena mungkin lokasi venue Madison Square Garden adalah venue yang menurunkan banyak match-match yang bagus ya, atau great matches yang ada di Madison Square Garden. Terus namanya Randy dipanggil, diperkenalkan sama announcernya, itu juga announcer yang dipakai gaya klasik banget gitu loh. Stylenya itu dari awal memang ini menunjukkan sebuah pertandingan klasik yang pasti akan bagus. Awalnya memang sekitar 10 menit pertama pertandingan ini kayak tidak sesuai ekspektasi gitu loh. Katanya mau jadi greatest wrestling match ever, tapi pertandingannya berjalan biasa aja gitu loh. Cuma pukul-pukul dikit, terus ngikat-ngikat kepala berdua gitu ya. Ya skeptis saya dari awal. Tapi setelah 10 menit berlalu, mulai ada peningkatan sesuatu yang layak nih untuk disimak dan disaksikan gitu. Makin lama makin seru pertandingannya. Jadi diawali Orton yang ditendang mukanya sama Edge yang lama-lama jadi berdarah gitu. Darahnya udah mulai keluar, itu udah mulai seru tuh matchnya tuh ya. Terus pukul-pukulan lagi dan gantian Edge yang kena pukul sama Orton lagi, dan Orton berkali-kali mengarah ke lehernya Edge yang memang cedera bertahun-tahun ya. Dan itu dia serang-serang terus tuh, pakai lempar ke tangga, dibanting apa segala macam, nyerang leher belakangnya Edge ya. Terus juga ada beberapa poin nih dari keseluruhan match yang berjalan sekitar 1 jam. Mereka dalam beberapa step di matchnya menggunakan signature moves atau finisher atau smack-an dari beberapa pegulat terkenal ya. Yang pertama, mereka melakukan triple suplex yang biasa dilakukan Eddie Guerrero bergantian, tapi Orton gagal, terus Edge ngelakuin 3 kali dan bisa. Terus juga Orton ngelakuin sekali Angel Slam sebagai counter move-nya finishernya Kurt Angle. Juga di agak-agak akhir match Orton pedigree gaya triple H. Terus juga Edge pakai finishernya Christian yang ini apa, kill switch atau unprettier. Yang saya kaget itu setelah Randy Orton pedigree pakai signature moves-nya triple H, terus di pin kick out, terus berdiri lagi, Edge langsung rock bottom. Itu saya kaget. Rock bottom. Terus Edge mencoba sharpshooter, move-nya Bret Hart, tapi nggak jadi, gagal ya. Dan setiap signature move-nya orang lain atau pegulat lain digunakan dalam match ini, semuanya gagal. Jadi setelah di pin itu pasti gagal, kick out, di pin kick out lagi. Jadi banyak banget pin kick out gitu loh. Dan memang sih wrestling match itu kalau ada pin kick out pakai signature move-nya sering, move kerennya sering, terus pin kick out itu adalah sebuah match yang bakal jadi sangat menarik dan seru. Memang seru banget ya. Sayang banget match ini terjadi atau dihelat pada saat situasi WWE tanpa penonton. Bayangin kalau ini match seseru ini terjadi atau dilaksanakan pada saat penonton yang membludak. Ini pasti akan sangat luar biasa. Ini adalah match yang WrestleMania caliber atau match yang layak untuk WrestleMania. Jadi ada beberapa kali juga poin-poin seperti saat Orton mau DDT pinggir ring yang kakinya masih naik di atas ring, namanya apa? Aku lupa ya.
si Edge mau DDT di atas ring kayak itu, nggak jadi, di counter. Terus Edge punya DDT-nya sendiri gitu. Terus Edge sempat lakuin signature moves-nya Edge-O-Matic sebagai counter dari RKO. Itu juga oke banget. Dan ini ada timbal balik. Jadi ketika Orton sering nyerang lehernya Edge berbalik sering nyerang left shoulder-nya atau bahu kirinya dari Orton yang memang pada saat itu lagi sakit gitu, lagi sering diserang juga gitu. Jadi mereka ganti-gantian menyerang bagian titik lemah mereka. Pertandingan memang berjalan seru banget. Aku excited banget dan gak ngantuk selama 1 jam nontonnya. Cuma di awal 10 menit pertama itu agak kurang oke gitu sebagai sebuah show yang dikategorikan atau dipromosikan sebagai the greatest atau yang paling baik sepanjang sejarah. Mendekati finishnya match ini itu Edge sempat nge-spear Orton 2 kali, dipin, kick out, dan Edge kaget biasa. Terus abis itu RKO lagi dari Randy Orton ke Edge, kick out juga. Dan akhirnya lagi dikunci-kunci pas berdiri, shoulder kirinya si Orton sama Edge. Terus Orton lepas itu agak sedikit ada pukulan di bawah, low blow. Ada pukulan di bawah, dan ini membuat semua bertanya-tanya. Komentator bertanya-tanya, si Edge kesakitan di bagian perut bawahnya. Terus wasit juga bingung, Orton agak bingung gitu. Pas lagi Edge merangkak, itulah saatnya Orton menendang kepalanya Edge. Ini adalah gerakan atau move dari Orton yang lama nggak dipakai lagi karena memang dilarang sama WWE, yaitu the punt kick atau tendangan maut ya, bisa dibilang tendangan maut dari Orton yang biasa itu. Nah, dia nendang langsung ke kepalanya Edge. Edge ditendang ke kepalanya, komentator kaget, depan kick balik lagi, akhirnya dipin dan Orton yang menang. Di akhir match, Orton membisikkan sesuatu ke Edge. Nggak jelas, sangat nggak jelas, tapi ada beberapa kata yang bisa diambil, yaitu kata Orton bilang go home now, go home, atau pulanglah sekarang, pulanglah. Ada beberapa kata yang kayaknya dia bilang say hi to your wife Beth Phoenix and to your kids, sampaikan salamku kepada istrimu dan juga anak-anakmu. Udah, akhirnya Orton pergi. Edge belum bisa bangun karena dibantu sama tandu, diangkat pakai tandu. Nah, backlash berakhir saat itu. Dan aku kurang suka ya, ini match diakhiri kemenangan Orton. Tapi ada benernya juga kalau Orton menang. Poin pertama, Orton menang itu memang karena Orton itu bukan orang yang balik lagi setelah cedera lama. Dia orang yang masih bertahan dan masih kuat dan masih bisa dibilang wrestler yang bertahan gitu. Dia layak untuk menang. Tapi aku pengennya Edge yang menang. Dan pertanyaannya, apakah ini bisa atau benar disebut sebagai the greatest wrestling match ever? Ada beberapa indikasi yang memang ditambahkan atau dimasukkan WWE dalam match ini. Yang pertama, style pembukanya. Yang kedua, durasinya 60 menit. Yang ketiga, komentator dan suara penontonnya yang riuh, komentatornya yang seru. Yang keempat, move atau signature moves yang dipakai itu banyak. Yang kelima, banyak kick out. Itu ciri-ciri dari match wrestling yang bagus ya, banyak kick out. Terus juga permainan atau matchnya, ceritanya berjalan seru sekali. Dari 6 indikasi ini bisa dikategorikan sebagai match yang bagus, seru, dan great, tapi bukan greatest. Ya, soalnya masih banyak match-match lain yang mungkin bisa dibilang dikategorikan legend, klasik, dan lebih bagus. Tapi match ini emang bagus banget, tapi bukan yang terbagus sepanjang sejarah. Bisa dibilang match yang terbagus dalam beberapa tahun inilah, bisa dibilang kayak gitu. Setuju kalau dibilang kayak gitu. Tapi kalau dibilang greatest, yang terbaik sepanjang sejarah, tidak setuju sekali. Dan aku jadi bertanya-tanya dan cukup paham kenapa match ini dipromosikan sebagai greatest wrestling match ever. Itu adalah cara dari WWE untuk menarik banyak penonton.
Kenapa? Karena memang ketika kalau cuma match Randy sama si Edge ini cuma dibikin sebuah match dengan stipulation, misal no holds barred, no disqualification, atau cuma match yang extreme rules apa segala macam, itu akan jadi match yang biasa. Tapi ketika dipromosikan sebuah match yang greatest wrestling match ever, orang jadi penasaran kayak gimana matchnya. Akhirnya orang beli pay-per-view-nya, orang bayar nontonnya, orang jadi tertarik untuk menonton dan membicarakannya di sosial media. Dan alhasil dari backlash yang biasanya sebuah pay-per-view yang biasa, pay-per-view yang penontonnya nggak banyak, tapi dengan match dan istilah atau slogan greatest wrestling match ever ini, jadi banyak penontonnya. Dan sekali lagi WWE berhasil mengundang banyak penonton dengan strategi-strategi mautnya. Bravo, bravo. Oke, tapi overall Backlash tanpa match Orton sama Edge, sebuah pay-per-view yang biasa saja. Tapi karena dengan match Orton sama Edge ini, pay-per-view-nya jadi bisa dibilang cukup menarik. Oke, segitu saja dari saya. Setuju boleh, enggak juga nggak apa-apa. Monggo bisa di komen. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Saya Gilang dari channel Abang Wrestling. Thank you.